Maksud terjemahan dengan ilmaniyah karena di zaman-zaman sekitar abad ke-17, abad ke-16, ke-17 banyak penemu-penemu para ahli yang memiliki penemuan-penemuan ilmiah yang bertentangan dengan keyakinan pihak gereja, sehingga seakan-akan ilmu tersebut, sains tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Bible atau di Injil, sehingga mereka ingin mengatakan ilmaniyah adalah bentuk perlawanan terhadap kezaliman pihak gereja di Eropa sekitar abad ke-16 atau abad ke-17 yang bertentangan dengan sains yang ditemukan oleh pakar-pakar ketika itu. Namun hanya usaha yang tidak tepat. Yang benar terjemahan ilmaniyah tidak pas. Sebagian berusaha menerjemahkan dengan almaniyah. Namun ini yang terkenal sekarang kalau kita bicara tentang sekularisme, bahasa Arabnya apa? Ilmaniyah. Dalam dunia pendidikan juga disebut dengan ilmaniyah. Namun karena sudah tersebar, maka sebagian ulama berusaha membaca dengan al-almaniyah, dengan di fathah. Al-almaniyah karena almaniyah maknanya dari alam, maknanya dari alam. Al-almaniyah katanya dari alam, itu duniawi. Maka mungkin kalau kita, intinya ini sekedar penjelasan bahwasanya ilmaniyah adalah terjemahan yang tidak tepat dari Inggris atau dari Latin ke bahasa Arab. Mungkin yang lebih tepat kita baca al-almaniyah dengan menfathahkan huruf ain, karena al-alam ada yang mengatakan dari makna alam, yaitu maknanya adalah duniawiyah. Inti dari sekularisme artinya duniawiyah, yaitu ingin memisahkan kehidupan ini dari nilai-nilai keagamaan. Itulah sekularisme, ya. Sampai sini paham? Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekularisme secara istilah atau terminologi, ya. Ada dua istilah yang mirip, ya, tentang penjelasan sekularisme. Ini istilah. Istilah pertama, sekularisme parsial sama sekularisme totalitas. Sekularisme parsial, sekularisme totalitas. Apa yang dimaksud dengan sekularisme parsial? Yang disebut dengan almaniyah al-juz'iyah. Almaniyah al-juz'iyah, yaitu memisahkan negara dari agamanya. Tidak seluruh kehidupan kemudian harus non-agamis, tidak. Tapi hanya urusan-urusan undang-undang negara yang non-agamis. Adapun urusan kehidupan dunia, urusan pendidikan, urusan di masjid, itu terserah. Ini namanya almaniyah atau sekularisme parsial, tidak totalitas. Ini ada pembagian sebagian ulama yang bagi seperti ini, atau sebagian penulis yang menulis tentang sekularisme, mereka membagi sekularisme menjadi dua. Sekularisme al-juz'iyah dan sekularisme asyamilah, yaitu totalitas yang memisahkan agama dari seluruh sisi kehidupan setiap orang. Maka almaniyah atau sekularisme tidak terbatas pada konsep kenegaraan saja, tapi kepada masyarakat seluruhnya berusaha dijauhkan dari nilai-nilai agamis, ya. Dijauhkan dari nilai-nilai apa? Agamis, ya. Tapi ini istilah. Istilah kedua ada juga yang bagi seperti Abdul Wahab Al-Masiri, dia membagi sekularisme dua, sekularisme ekstrim, almaniyah al-mutatarrifah ekstrim, dan almaniyah al-mu'tadilah, almaniyah moderat, ya. Apa yang ekstrim? Ekstrim itu semakna dengan totalisme. Ini sama. Ini mirip, ya. Sekularisme secara totalitas pada semua sisi kehidupan. Ini mengantarkan kepada ateisme, seakan-akan agama tidak perlu, agama tidak ada lagi, ya. Ini namanya sekularisme totalis secara apa? Ekstrim, mutatarrifah. Kemudian yang kedua dia mengatakan namanya almaniyah al-mu'tadilah. Semakna dengan sekularisme parsial yang masih mengakui nilai-nilai keimanan di luar undang-undang negara. Penamaan ini almaniyah al-mu'tadilah, almaniyah yang moderat. Ini penamaan yang menarik, ya. Tapi sebenarnya ini tidak, sebenarnya almaniyah enggak ada moderatnya. Karena menghilangkan nilai-nilai agama dari undang-undang negara ini adalah penyimpangan, ya, adalah kesesatan, ya. Karena Islam harus diterapkan dalam segala sisi kehidupan. Maka ketika dia menamakan almaniyah al-mu'tadilah atau sekularisme moderat, seakan-akan supaya bisa diterima. Ya, sebenarnya nama yang tidak disetujui oleh para ulama, meskipun mereka menamakan dengan nama yang indah. Mereka tahu bahwasanya almaniyah tidak benar, ya. Tapi mereka seakan-akan ada sisi yang boleh kita almaniyah, ada sisi boleh kita melaksanakan sekularisme, misalnya dalam
urusan konsep negara, undang-undang negara, sehingga mereka namakan sekularisme yang moderat, ya, yang moderat. Karena dalam sekularisme yang moderat ini mengakui nilai-nilai agama di luar dari kenegaraan, ya. Tapi ini pun tidak pas karena sekularisme tidak ada yang moderat. Semua sekularisme yang ingin menghilangkan nilai agama dari manapun, baik dari sisi kehidupan kenegaraan atau kehidupan sosial, ini semua adalah kesesatan, tidak diterima dalam Islam, nanti sebagaimana akan kita jelaskan. Dari sini ada sebagian ulama juga yang menulis tingkatan-tingkatan sekularisme. Tingkatan pertama yang paling rendah adalah memisahkan agama dari negara. Memisahkan agama dari negara, itu fasluddin anid daulah. Fasluddin anid daulah. Ini yang biasanya diserukan oleh negarawan yang terpengaruh dengan sekularisme. Ya, kalau bicara undang-undang negara, tidak usah bicara agama. Agama itu di masjid, agama itu di rumah, agama itu dalam hubungan keluarga, ataupun dalam urusan negara, undang-undang, ya. Maka ini harus dipisah dari nilai-nilai agama. Ini sekularisme yang paling rendah. Yang paling apa? Rendah. Namun ini pun sudah salah, ya. Fasluddin anid daulah, memisahkan agama dari negara. Negara tidak boleh ada urusan dengan keagamaan. Kemudian yang kedua, yang lebih parah, memisahkan agama dari kehidupan secara umum, seperti dalam pengajaran, pendidikan dan pernikahan. Fasluddin an mumarasati daurihi fil hayatil ammah, memisahkan agama dari perannya dalam kehidupan sosial secara umum. Tidak ada agama dalam pendidikan, tidak ada agama dalam pernikahan. Ya, ini mulai ditekankan. Jadi lebih parah daripada tingkatan yang pertama. Kalau yang pertama masih tingkatan negara saja, yang kedua lebih parah. Ya, bukan hanya di dalam undang-undang negara, dalam kehidupan sosial pun sudah nggak usah pakai agama. Nikah tidak ada bicara agama. Kemudian juga dalam pendidikan nggak usah bicara agama. Dalam jual beli tidak perlu pakai agama. Udah kita bicara secara dunia aja, jangan pakai label agama. Karena kalau pakai label agama menghalangi aktivitas, menghalangi kreativitas, ya, dan banyak hal yang harus terhalangi, ya, menghalangi keuntungan dan macam-macam. Oleh karenanya tidak perlu bicara agama. Ini lebih parah daripada yang pertama. Ini parah lagi ateisme. Ini lebih parah lagi, disuruhkan oleh sebagian tokoh-tokoh sekularis bahwasanya tidak ada Tuhan, ya. Sampai pada masalah setiap pribadi seorang tidak perlu ada agama, yaitu fasluddin an hayatil fard wal mujtama ala haddin sawa. Memisahkan agama bukan hanya dalam kehidupan sosial, bahkan kehidupan pribadi masing-masing tidak perlu pakai agama. Ini lebih parah lagi. Ini sekularisme sampai pada tingkat ateisme. Karena seakan-akan tidak ada Tuhan sama sekali. Ini yang paling tingkatan kerusakan, ya, itu tingkatan kerusakan sekularisme. Paham ikhwan dan akhwat? Paham, ya? Baik. Kita lanjutkan. Wujud sekularisme dari berbagai bidang, ya, ini mazahir, wujud-wujud, contoh-contoh praktek, ya, itu praktek, wujud atau praktek sekularisme di berbagai, mau laki perempuan, mau agamanya rusak, nggak ada masalah. Yang penting dia ngurus negara benar. Yang penting dia ngurus negara apa? Benar. Ditinjau dari sisi duniawi, ya. Jadi tidak ada basic agama, tidak ada pertimbangan agamis sama sekali. Pertimbangan semua benar-benar nilai-nilai duniawi. Nilai-nilai duniawi. Contoh dalam ekonomi, ya. Sudah nggak ada kita bicara haram, nggak ada, ya. Kemudian tidak mengapa pemasukan dari perkara-perkara haram, nggak ada masalah. Judi oke, yang penting dapat keuntungan, buka perjudian resmi. Kemudian zina, prostitusi nggak apa-apa, prostitusi tapi pajaknya tinggi, nggak ada masalah. Import pezina dari luar negeri oke. Kemudian ada masalah, ya, harganya mahal. Khamar juga oke, khamar pajaknya dimahalkan, yang penting keuntungan, ya. Kemudian film-film, semua film-film yang merusak akhlak moral nggak ada masalah, ya. Karena menurut mereka dengan berputarnya uang dalam hiburan ini, dunia hiburan, perputaran sangat besar. Ini menjadikan negara menjadi maju, menjadikan suatu kota menjadi maju. Jangan dilarang-larang. Kapan dilarang, ekonomi menjadi menurun. Bagaimana cara menarik wisata?
Jangan bilang haram-haram, bilang aja halal semuanya. Karena kalau bilang haram-haram nggak ada wisatawan yang datang. Wisatawan yang datang tidak ada. Sebagian tempat-tempat indah, tapi tidak ada fasilitas maksiat. Wisatawan nggak ada yang datang. Turis nggak ada yang datang. Padahal lebih indah daripada sebagian tempat, indah sekali. Namun tidak ada fasilitas untuk disco, tidak ada fasilitas untuk minum khamar, tidak ada fasilitas untuk gay, tidak ada fasilitas untuk prostitusi. Nggak ada yang datang wisata. Hanya wisata yang sejati yang datang, turis sejati. Yang benar cari apa? Keindahan. Kebanyakan turis bukan cuma mencari keindahan, mencari kelezatan syahwat. Sehingga dia mencari tempat yang di situ ada keindahan plus ya. Plus. Oleh karenanya dengan membiarkan ini semua, maka perputaran uang, ekonomi semakin maju. Karena pertimbangan mereka bukan pertimbangan agamis, pertimbangan sekularisme atau para sekularis adalah bagaimana keuntungan bisa diraih sebanyak-banyaknya. Sehingga semua perkara-perkara yang haram kalau mendatangkan keuntungan tidak jadi masalah. Oleh karenanya tidak mempedulikan zakat. Mereka tidak zakat tidak usah diperhatikan. Yang penting pajak yang berlebihan bagaimana bisa didapatkan. Terutama barang-barang haram, pajaknya semakin besar ya. Karena peminatnya biasanya orang berduit ya. Maka dibolehkan, yang penting pajaknya besar. Semua pertimbangan, tidak ada pertimbangan agama, tidak ada pertimbangan merusak moral ini, membuat rumah tangga rusak, membuat perceraian semakin tinggi, anak-anak tidak terdidik. Tidak ada pertimbangan seperti itu. Pertimbangan pokoknya duit banyak. Ini contoh praktek sekularisme dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua yang dipertimbangkan adalah materi. Gimana memperoleh materi sebanyak-banyaknya. Kemudian juga misalnya dalam tarbiyah dan akhlak. Tarbiyah dan akhlak, semua pertimbangan akhlak bisa berubah, yang haram bisa jadi halal sesuai kebutuhan dunia. Apa yang dulu haram sekarang bisa jadi halal. Apa yang dulu haram sekarang bisa jadi halal. Selama itu bermanfaat bagi ekonomi atau dunia, akhlak bisa dirubah. Nikah sejenis tidak jadi masalah, kelainan seksual tidak jadi masalah, tidak dianggap sebagai akhlak yang buruk. Bahkan mereka berusaha untuk menunjukkan ini perkara duniawi, nggak usah kaitan dengan masalah agama ya. Kita dengan membuka peluang-peluang ini, ekonomi berkembang, wisatawan, turis-turis yang kelainan seksual bisa datang, kita fasilitasi, jangan dilarang-larang, sehingga nanti disebut negara radikal, biarin aja ya. Tidak ada, yang penting dia tidak mengganggu orang, itu akhlak yang mulia. Dia mau jalan cowok sama cowok, cewek sama cewek ya. Cowok bisa ACDC, nggak ada urusan. yang penting ekonomi jalan, dia tidak mengganggu kamu. Kalau dia mengganggu kamu, baru kamu lapor. Tapi tidak mengganggu, nggak ada masalah. Ini contoh sekuler ya. Contoh lagi misalnya membuka jilbab dan menampakkan aurat, ini termasuk kesopanan pada tempatnya. Ya, nggak ada masalah. Ya. Pakai baju bikini sopan kalau di pantai. Kalau depan rumah orang kurang sopan. Tapi kalau di pantai kesopanan. Kalau di kantor ya kesopanan ya nggak usah pakai jilbab. Jilbab malah menghalangi aktivitas, kemudian membuat gap antara lelaki dengan wanita sehingga pekerjaan menjadi tidak nyaman. Maka dibuka aja, nggak usah, jangan ekstrim, jangan terlalu fanatis beragama. Nggak usah. Jadi semua pertimbangan apa? Duniawi. Semua pertimbangan duniawi. Adapun sport olahraga sudah jangan tanya, perempuan bodyguard ya, kemudian tinju ya, semua aurat terbuka, berenang perempuan terlihat dilombakan, kemudian di shooting, ya, sudah nggak ada pertimbangan agama sama sekali ya, nggak ada pertimbangan agama sama sekali. Demikian juga pendidikan campur laki-laki perempuan ya. Kemudian pendidikan agama dikurangi, kalau bisa agama sebulan sekali kalau bisa, seminggu sekali itu pun cuma jangan lama-lama. Kemudian isi agama pun difilter, tidak boleh disampaikan semua. Yang nuansa-nuansa radikal dihilangkan. Kalau baca sirah Nabi nggak ada masalah jihad-jihadnya, harus dihilangkan ya. Nggak usah. Sampai dalam di sebagian negara ada usaha untuk, saya dengar ceramah ada usaha untuk melarang baca surat Al-Baqarah. Kenapa? Surat Al-Baqarah itu isinya radikal. Ngajarin orang untuk benci sama Yahudi, sama orang munafik. Isinya ini jangan dibaca Al-Baqarah. Kalau dibaca saja. Sampai dilarang untuk dibaca di sekolah-sekolah, jangan dikasih muqarrar tentang radikalisme ya, tentang surat Al-Baqarah. Ini surat Al-Baqarah mengajarkan orang untuk radikal. Misalnya, dan ini bertentangan dengan prinsip sekularisme ya. Di sebagian negara juga untuk bisa menjadikan ikhtilat,
Tadinya negara tersebut tidak ada ikhtilat, laki-laki sekolah sendiri, laki-laki sekolah laki-laki, perempuan sekolah perempuan. Maka dibuatlah lomba karya tulis tentang ikhtilat. Bagaimana, bukan ikhtilat bahasanya, tentang bagaimana kalau dunia pendidikan bercampur antara siswa dan siswi. Ditulis secara maslahat dan mudarat. Maka dibuatlah lomba karya tulis ilmiah. Maka para bahithin, para peneliti pun nulis, mereka mengirimkan tulisannya. Terus diperlombakan, dinilai, ternyata yang menang adalah yang membuktikan bahwasanya dengan bercampur itu lebih baik, lebih berhasil daripada tidak dicampur. Kemudian disebutkan dengan sisi pandangan, dengan dicampur maka begini, kalau tidak dicampur mudaratnya begini. Akhirnya setelah itu negara pun membuat qaror undang-undang ikhtilat. Tapi caranya halus, caranya dengan membuat apa? Lomba karya ilmiah. Kemudian yang menang yang menyatakan bahwasanya ikhtilat bermanfaat. Ikhtilat bermanfaat, akhirnya setelah itu perubahan pendidikan yang tadinya tanpa ikhtilat campur baur laki perempuan, akhirnya jadilah sekolah campur baur laki-laki dan perempuan. Ini contoh praktek-praktek sekularisme dalam dunia pendidikan. Dan sekuler ini sudah masuk di mana-mana ya. Di hampir seluruh dunia, cuma tingkat parah atau tidak parah. Tapi hampir seluruh dunia dimasuki dengan pemikiran sekularisme. Karena manusia sudah senang dengan duniawi. Maksudnya dengan apa? Duniawi. Agama hanya menghambat, hanya mempersulit. Agama hanya menghilangkan kemaslahatan, aktivitas berkurang, ya, kreativitas terbatasin, macam-macam. Baik, sampai sini paham? Paham ya? Antum cek-cek, jangan-jangan antum ada yang sekuler di sini. Tapi ini poin penting, sebab-sebab munculnya sekularisme. Sejarahnya bagaimana ya? Sekularisme dia muncul dari Eropa ya, dari Eropa. Muncul akibat perlawanan terhadap kezaliman pihak gereja ya. Pihak gereja ya. Itu pihak gereja, terutama gereja Katolik ya. Ketika itu ya negara dikuasai oleh Rijaluddin, yaitu pihak orang-orang gereja ya. Inilah yang menjadikan sebagian kaum muslimin yang terpengaruh dengan sekularisme, mereka mengesankan kalau kita menjadikan agama sebagai landasan suatu negara, maka nanti akan menjadi seperti yang ditimpa oleh orang-orang Eropa dahulu. Ini membuat mereka semakin kencang mendukung sekularisme. Mereka berkata karena asal muasal munculnya sekularisme adalah akibat nilai agama yang mendominasi negara. Ketika nilai agama mendominasi negara, negara dikuasai oleh orang agamis, maka terjadilah kezaliman. Maka tidak ada kita pilihan kecuali dua. Kita mau bikin negara model agamis yang sudah pernah dialami oleh orang Nasara di Eropa pada abad-abad sebelumnya, atau kita bikin negara non agama. Cuma dua pilihan. Sehingga akhirnya mereka mengatakan tidak ada negara agama rusak, sudah rusak. Maka kita pilih negara sekularis, negara yang berdiri tanpa agama. Karena sudah terbukti sejarah menunjukkan negara yang dibangun berbasis agama hanya menimbulkan kezaliman. Jadi asal muasal muncul sekularisme akibat riddatul fi'il, yaitu counter dari masyarakat yang tidak setuju dengan kezaliman pihak gereja. Apa kezaliman yang mereka lakukan? Pertama di antaranya, mereka punya hak penentuan hukum-hukum seakan-akan langsung dari Tuhan. Rijaluddin atau tokoh-tokoh gereja ketika itu mereka mengatakan bahwasanya kami adalah wakil dari Tuhan, kami berhak menentukan hukum-hukum. Ya, mereka bikin hukum semau mereka dan tidak boleh masyarakat mengutak-atik keputusan mereka, karena keputusan mereka keputusan yang suci. Ya, mereka mendapat mandat dari ilah untuk membuat keputusan-keputusan tersebut. Dan ternyata keputusan tersebut banyak yang dirasakan kezalimannya oleh masyarakat ketika itu. Kemudian diantaranya mereka yang memegang sukukul gufran, hak pemaafan. Siapa yang berbuat kesalahan, maka lapor ke mereka, kemudian bayar uang, kemudian dapat surat diterima maafnya. Ini juga merepotkan masyarakat, karena masyarakat mungkin berbuat salah, ingin bertobat, tidak bisa langsung kepada Tuhan, harus lewat apa? Lewat mereka. Kalau tarifnya rendah, tarifnya tinggi, repot. Membuat masyarakat akhirnya mereka semakin menjadikan para Rijaluddin, tokoh-tokoh gereja semakin semena-mena ya. Karena apa?
Karena kalau dia tidak maafkan, nggak dimaafkan. Ya orang tersiksa, merasa batinnya tidak dimaafkan, dia merasa apa? Tersiksa. Ini membuat mereka gelisah di antara sebabnya. Kemudian ternyata mereka juga banyak menguasai tanah-tanah negara. Lahan-lahan negara dikuasai oleh tokoh-tokoh agamis, ya. Pasar-pasar yang ada ketika itu, pendeta-pendeta dikuasai, sehingga masyarakat semakin sulit. Masyarakat yang punya tanah pribadi pun harus bayar pajak yang tinggi kepada mereka. Dan kebanyakan tanah dimiliki oleh pihak-pihak gereja. Kemudian mereka disebutkan mereka minta untuk wakaf buat gereja, tapi terlalu banyak sehingga lahan tidak bisa dimanfaatkan. Ada yang manfaatkan harus bayar, sehingga semuanya keuntungan kembali pada gereja. Ini perbuatan kezaliman-kezaliman yang terjadi ketika itu. Jadi mereka juga diantaranya membayar pajak yang besar. Pajak besar kepada yang memiliki pemilikan pribadi, mungkin punya kebun yang besar, punya tanah yang besar, harus bayar pajak kepada pihak gereja. Jadi memang gereja yang mengontrol negara. Gereja yang mengontrol apa? Negara, dan di situ ada tokoh-tokoh suci yang membuat undang-undang dan tidak bisa diprotes karena atas nama Tuhan, ya. Ini diantara sebab kenapa muncul sekularisme. Mereka muak dengan agama karena agama yang mereka dapatkan seperti itu di zaman tersebut di Eropa. Kemudian juga di antara sebab adalah perseteruan antara Bible dengan sains. Ini juga menjadi masalah besar bagi mereka. Muncul ilmuwan-ilmuwan dari kalangan Barat, baik dari Inggris, Italia dan yang lainnya. Ternyata penemuan-penemuan mereka bertentangan dengan ketetapan gereja, ya. Gereja ketika itu mengikuti pendapat misalnya dalam masalah geosentris atau heliosentris. Pihak gereja mengikuti filsuf Yunani yang bernama Claudius Ptolemeus, ya, yang mengatakan bahwasanya dunia ini adalah geosentris, di mana bumi adalah pusat alam semesta, kemudian yang lainnya semua berputar mengelilingi bumi. Dan itu teori yang dipegang oleh gereja ketika itu. Sampai akhirnya timbul ilmuwan-ilmuwan yang menentang pendapat tersebut. Di antaranya yang pertama menentang adalah Nicolaus Copernicus, ya. Wafat pada tahun 1543 Masehi. Dia tidak setuju, dia yang pertama kali mengumpulkan teori heliosentris, dan dia perjuangkan teori tersebut. Kemudian dilanjutkan sampai akhirnya muncullah seorang namanya Bruno, saya lupa, ya. Antum bisa lihat di Wikipedia ada, yang wafat tahun 1600. Kemudian dia berbicara tentang teori heliosentris, bahwasanya matahari lah yang menjadi pusat alam semesta, bukan bumi tapi matahari. Sementara bumi sebagaimana planet-planet yang lain mengitari matahari, ya. Dan dia dibakar hidup-hidup, ya. Tokoh ini dibakar hidup karena disebutkan saya baca tadi di Wikipedia tentang sejarahnya. Kesalahan dia bukan cuma masalah ini, tapi dia punya kesalahan juga terkait masalah keyakinan. Tapi di antara yang memicu mereka tidak suka dengan dia karena dia membuat teori yang bertentangan dengan keyakinan pihak gereja. Gereja meyakini bahwasanya alam semesta yang mengitari bumi adalah pusat alam semesta, teori geosentris. Kemudian saya muncullah Galileo Galilei yang wafat 1642, ya. Yang Galileo Galilei memperkuat teori heliosentris, ya, sampai akhirnya ditangkap, dipenjara gara-gara dia mengatakan dia menemukan teleskop, kemudian dia melihat bahwasanya dengan perhitungannya, dengan matematikanya, dengan teleskopnya, ini dia berkesimpulan bahwasanya bukan bumi yang diitari, tapi bumi yang mengitari matahari. Ini bertentangan dengan keyakinan gereja, maka dia pun ditangkap. Mulailah muncul ilmuwan-ilmuwan yang mereka punya pengaruh terhadap masyarakat. Ternyata penemuan mereka bertentangan dengan dengan keyakinan pihak gereja. Yang sebagian gereja mengambil keyakinan mereka dari filsuf Yunani. Ini di antara sebab kenapa mereka muak dengan agama. Mulailah mereka tidak percaya dengan agama, karena mereka melihat ini ilmu pasti atau ilmu sains. Kenapa bertentangan dengan agama? Kenapa gereja ngurusin masalah ini? Apalagi bertentangan dengan Bible. Bahkan disebutkan Galileo dipaksa untuk memegang Bible, dan dia mengatakan saya berhenti dari pemikiran kufur saya dan saya beriman dengan yang ada di Bible, bahwasanya alam semesta mengitari bumi, ya. Intinya dia di penjara sampai akhirnya meninggal dunia. Disebutkan juga antum bisa baca dalam sejarah biografi Isaac Newton, ya. Isaac Newton juga menemukan teori gravitasi yang dia menyatakan bahwasanya secara sederhana bahwasanya alam ini ada gaya yang saling mengkaitkan di antara mereka. Ini disalahpahami oleh pihak gereja. Mereka mengatakan seakan-akan dia menafikan adanya Tuhan.
bahwasanya Tuhan tidak punya urut campur dalam urusan ini, bahwasanya alam bergerak dengan sendiri. Padahal maksud Isaac Newton bukan demikian. Isaac Newton bukan demikian. Dia hanya menjelaskan fenomena alam dan dia bilang di balik ini ada Tuhan yang mengatur. Namun ternyata bertentangan dengan keyakinan pihak gereja yang meyakini bahwasanya alam ini tidak ada yang mengatur kecuali apa? Kecuali Tuhan, ya. Sehingga terjadi permasalahan antara pihak gereja dengan Isaac Newton. Dan seterusnya muncul ilmiah yang bertentangan dengan keputusan-keputusan pihak gereja, dan ini membuat keyakinan masyarakat terhadap agama semakin apa? Semakin hilang. Maka di zaman-zaman itu muncullah mulai ateis mulai muncul. Mulai muncul ateis. Mungkin kita bahas ketika masalah pembahasan ateis. Di antara sebab munculnya ateisme karena ada masalah seperti ini. Hilang kepercayaan masyarakat dari agama yang dianut ketika itu karena banyak ilmuwan-ilmuwan yang ditangkap, ada yang dibunuh, dilarang, bukunya dibakar dan berbagai macam, ya, bertentangan dengan keyakinan agama menurut mereka. Tapi di antara sebab yang menyebabkan timbulnya sekularisme, ya, seperti ini, nomor 3, tidak ada aturan ekonomi dalam Injil, aturan keluarga dan sosial, tidak ada. Injil rata-rata isinya adalah tentang mau'izah, akhlak yang baik, tentang keimanan, tapi secara detail tentang misalnya zakat, terus masalah aturan sosial, aturan bertetangga, aturan masyarakat, hampir-hampir nggak ada. Hampir-hampir nggak ada. Isinya cuma masalah keimanan, kemudian nasihat secara umum. Ini yang semakin mereka nggak perlu agama. Kita bicara dunia kok. Agama nggak perlu, agama nggak bahas kok. Paham? Agama nggak bahas. Beda dengan Islam. Islam semua dibahas. Islam semua dibahas. Ini yang membuat mereka terpacu untuk sekularisme karena mereka tidak menemukan pembahasan dalam kitab suci mereka. Padahal mereka butuh pembahasan secara detail, apalagi masalah kenegaraan, bagaimana hubungan kenegaraan. Nabi Isa sendiri tidak pernah menjadi raja. Bagaimana membahas kerajaan sementara Nabi Isa tidak pernah menjadi apa? Pemimpin negara. Jadi kalau dalam Islam Rasulullah jadi pemimpin negara. Nanti akan kita jelaskan. Sehingga semakin menguatkan mereka untuk tidak mengambil aturan agamis dalam urusan kenegaraan atau dalam urusan kemasyarakatan. Karena mereka tidak menemukan pembahasan-pembahasan yang detail dalam masalah sosial, dalam masalah keluarga, apalagi dalam masalah politik, dalam masalah siasat, dalam masalah kenegaraan. Mereka tidak menemukan dalil-dalil dalam kitab suci mereka, sehingga ini memacu mereka untuk membuat pemahaman sekularisme. Paham atau tidak? Tapi di antaranya yang menjadi sebab adalah perang saudara di antara mereka, antara Katolik dengan Protestan, dan itu dimulai sejak tahun 1924 ketika muncul Protestan. Ya, Protestan mulai muncul karena tidak setuju dengan keputusan Katolik, ya, yang menganggap bahwasanya kebenaran jalan di surga hanya harus lewat gereja Katolik. Maka terjadilah firqah-firqah yang sempalan dari Nasara ketika itu, diantaranya Protestan. Maka sejak itu kemudian pihak gereja menyiapkan pasukan untuk melakukan peperangan. Terjadi peperangan besar-besaran di Eropa. Dan cukup lama, antum lihat di apa namanya? Di Wikipedia ada. Sekitar 124 tahun. Berapa tahun? 124 tahun. Dan itu menghabiskan, ada yang mengatakan sepertiga penduduk Eropa, ada yang mengatakan 40% penduduk Eropa habis. Setelah perjalanan 120 tahun, mereka hitung bagaimana penurunan jumlah manusia di Eropa, seperti di Jerman, di Italia, habis berkurang. Ada yang bilang 30%, ada yang bilang 40%. Artinya banyak sekali yang terbunuh ketika itu. Ini buat mereka muak dengan agama. Orang-orang sekuler ini muak dengan apa? Agama. Agama isinya perang saudara. Perang saudara, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal, mungkin keluarga mereka, adik mereka, kakak mereka, teman mereka. Mereka harus berperang dengan temannya sendiri. Mereka muak, dan semua peperangan tersebut diatasnamakan dengan agama. Masing-masing merasa jihad fisabilillah, ya, sehingga akhirnya terbunuh. Selama perang agama saudara 124 tahun atau 120 tahun, terbunuh hampir sepertiga penduduk Eropa habis ketika itu gara-gara perang antara Katolik dengan Protestan. Dan diakhiri nanti dengan perdamaian, semua agama diakui, semua firqah diakui, ya, sehingga selesai perdamaian. Tapi sudah habis sepertiga penduduk apa? Eropa. Alhamdulillah kita nggak ikut-ikutan waktu itu. Baik, yang kelima di antara sebab yang buat orang-orang sekuler tidak suka dengan
agama di antaranya syariat-syariat yang menurut mereka tidak logis ya, seperti ada namanya misalnya salib, kata mereka, ini apa salib? Kenapa salib harus kemudian meyakini Nabi Isa harus disalib ya. Termasuk Isaac Newton, antum baca di Wikipedia, di antara pemikiran agama dia bilang siapa yang menyembah Yesus itu menyembah berhala. Saya juga, ini tauhid ini Isaac Newton. Ada Anda baca di Wikipedia, antum baca Wikipedia, pemikiran agamanya. Di antara dia pemikiran seperti dia mengatakan yang menyembah Yesus sebagai Tuhan itu seperti menyembah apa? Menyembah berhala ya. Dia mungkin punya pikiran tersendiri. Tapi intinya ada pikiran-pikiran yang menurut mereka tidak logis, seperti dosa turunan. Bahwasanya Nabi Adam alaihissalam ketika berdosa, dosanya turun menurun sampai manusia sampai hari kiamat. Yang dosa-dosa ini tidak pernah dibicarakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dosa, kan yang manusia pertama siapa? Nabi Adam. Terus Nabi Nuh dan nabi-nabi lainnya banyak. Nabi-nabi Bani Israel, Nabi Musa, Nabi banyak sekali, Nabi Sulaiman, banyak sekali nabi-nabi. Nabi Ayub banyak sekali. Nabi Ibrahim banyak sekali. Ini semua nabi-nabi tidak pernah ngomong tentang dosa turunan. Nanti di zaman Nabi Isa baru berbicaralah para pendeta-pendeta yang mengatakan ada namanya dosa turunan. Dosa tersebut begitu manusia lahir dia sudah membawa dosa turunan dari Nabi Adam alaihissalam. Maka untuk ditebus Allah harus kirim anaknya Nabi Isa untuk menebus dosa turunan tersebut. Maka barang siapa yang beriman Nabi Isa sebagai penembus dosa, maka dia akan masuk surga. Ini banyak hal yang saya sudah bahas dalam masalah ini, banyak hal yang tidak logis. Kalau sudah ditebus selesai. Nabi Yesus sudah salib, ditebus, ya sudah, kita semua masuk surga. Dosa turun tersebut sudah hilang. Sudah ditebus atau belum? Sudah ditebus atau belum? Sudah selesai. Tidak harus beriman dengan dia, yang penting sudah ditebus kan? Baik. Kemudian yang kedua, dibandingkan dosa turunan dengan dosa yang dilakukan, dosa turunan cuma makan buah di surga. Baik, dosa selain itu kan masih banyak. Seandainya saya beriman dengan Nabi Isa sebagai penebus dosa turunan, apakah saya masih selamat? Padahal dosa-dosa lain masih banyak. Paham tidak? Tapi kalau saya beriman Nabi Isa sebagai penebus dosa turunan, berarti sudah selesai. Tapi dosa-dosa lain gimana? Apa otomatis juga diampuni? Atau bebaskah kita bermaksiat sebanyak-banyaknya, yang penting meyakini Nabi Isa sebagai penebus dosa? Intinya banyak hal yang mereka bahas ya. Menurut mereka tidak logis. Seperti ada acara Asy'arabani makan malam, kemudian ada khamar ibarat dari darahnya Nabi Isa, kemudian daging ibarat mereka makan daging Nabi. Intinya banyak hal yang menurut mereka tidak logis. Sukukul gufran, kalau minta maaf harus pergi ke pastor kemudian mengakui kesalahan, bukan langsung kepada Tuhan. Kenapa harus lewat dia? Ini banyak syarat-syarat yang menurut mereka tidak logis, baik secara akidah maupun secara muamalah, membuat mereka akhirnya tidak percaya lagi atau kurang kepercayaan mereka terhadap agama. Ini semua sebab munculnya sekularisme. Baik. Paham? Baik, kita lanjut. Dari sini kita tidak mengingkari, ikhwan, ada sekularisme dalam dunia Islam, ini ada. Ada sekularisme di Eropa. Tapi beda antara sekularisme di dunia Eropa, di dunia Barat dengan sekularisme di dunia Islam. Yang pertama, sekularisme di Eropa adalah akibat perlawanan terhadap kondisi keagamaan yang tidak nyaman. Jadi akibatnya memang masyarakat yang memilih sekularisme. Mereka pilih sekularisme karena ketidaknyamanan dengan aturan-aturan gereja. Jadi Eropa senang dengan sekuler. Mereka terima sekuler karena kondisi keagamaan yang tidak nyaman, tadi sudah kita sebutkan, sehingga mereka dengan lapang dada menerima sekularisme. Tapi kalau kita bicara tentang Islam, sekularisme tidak cocok dengan Islam. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang mengayomi, bukan menzalimi masyarakat, malah mengayomi. Antum baca sejarah tentang bagaimana penaklukan Persia dan Romawi oleh kaum muslimin. Kebanyakan mereka senang di bawah naungan kaum muslimin. Bagaimana Amr bin Al-As menaklukkan kota Mesir yang lama dikuasai oleh Romawi. Ketika Amr bin Al-As menaklukkan kota Mesir, tidak ada penduduk Mesir yang menyerang Islam. Mereka malah senang dikuasai oleh Islam. Karena terlepas dari cengkeraman Romawi yang berbuat zalim kepada mereka, yang pajak sangat banyak, sehingga mereka merasa nyaman dalam naungan Islam. Ya. Oleh karenanya Islam, kita tidak ada bahasa sejarah orang benci dengan agama. Mana sejarahnya? Tidak ada. Benci dengan aturan agama nggak ada. Itu muncul belakangan setelah terpengaruh dengan sekularis dari Eropa. Asalnya orang bangga dengan hukum Islam, senang, nyaman, tentram, bagaimana damainya Islam, bagaimana adilnya Islam, bahkan bermuamalah dengan non-Muslim.
Sebagian saya sudah pernah ceritakan tentang kisah Ali bin Abi Thalib yang kemudian dia ada masalah dengan seorang, ada orang mencuri barangnya, kemudian Ali bin Abi Thalib sampaikan kepada Syuraih Al-Qadhi, bosnya barang saya dicuri oleh si fulan Yahudi atau Nasrani. Akhirnya dimasukkan di meja persidangan. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, kata Qadhi, itu barangmu? Kata Ali bin Abi Thalib, ya ini barang saya. Wahai Nasrani atau Yahudi, ini barangmu? Ya ini barang saya. Maka al-bayyinah 'alal mudda'i, aturannya dalam Islam, yang ngaku-ngaku harus tunjukkan bukti. Nah, barang itu kan dipegang oleh Yahudi atau Nasrani, saya lupa, pokoknya Ahlul Kitab, dipegang oleh Ahlul Kitab. Sementara barang dipegang Ahlul Kitab ini diakui oleh Amirul Mukminin. Ketika itu Amirul Mukmininnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka Syuraih Al-Qadhi berkata, wahai Amirul Mukminin, mana buktinya ini barangmu? Maka Ali pun tersenyum, kata dia tidak ada bukti. Dia tahu bahwa ini barang akan jadi milik apa? Yahudi. Akhirnya Al-Qadhi Syuraih memilih bahwa sini barang milik Yahudi. Sudah Yahudi pergi, senang. Ketika dia keluar, dia balik lagi. Dia ingin agama yang benar. Bayangkan, saya masalah dengan raja, ternyata saya yang menang. Saya yang menang. Dan mereka benar-benar menjalankan, akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Bagaimana ada negara yang seperti itu luar biasa ya. Jadi Islam, negara Islam yang pernah berjalan mengayomi. Kita lihat bagaimana sejarah di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat mengayomi. Bahkan ekspansi dilakukan, mereka nyaman ya dengan adanya pemerintahan Islam, bahkan melepaskan mereka dari genggaman Romawi atau Persia yang zalim kepada rakyat, Kemudian tersebarnya sekularisme, ini perhatikan poin yang penting. Tersebarnya sekularisme di dunia Islam adalah bukan pilihan, tapi dipaksa dengan penjajahan, dengan senjata, dengan pembunuhan, dengan paksa dirubah hukum. Akhirnya dibuat masyarakat senang dengan maksiat, akhirnya mereka nyaman. Asalnya mereka tidak nyaman. Mereka tidak mau terima sekuler. Mereka bertahan dengan apa? Dengan khilafahnya, dengan daulah Islamiyahnya. Mereka bertahan, tapi ketika dipaksa dengan penjajahan, akhirnya mau nggak mau mereka dicocokin dengan maksiat. Ketika masyarakat jauh dari agama, sering maksiat, ya sudah mereka nyaman dengan sekuler. Nyaman dengan apa? Sekuler. Nyaman kalau tidak beragama. Tapi asalnya mereka tidak terima. Jadi tidak bisa disamakan antara sekuler yang timbul di dunia Islam dengan sekuler timbul di dunia Barat. Dunia Barat adalah kesenangan bagi mereka untuk sekuler, bentuk oposisi dari pihak gereja, pihak keagamaan. Adapun dunia Islam tidak dipaksa. Dipaksa, akhirnya banyak yang terpengaruh dengan pemerintahan sekuler yang tidak kenal lagi agama Islam, akhirnya benci dengan syariat Islam itu sendiri. Maka muncullah banyak orang munafik di dunia Islam yang KTP-nya Islam tapi pemikirannya tidak suka dengan syariat Islam, dengan berbagai macam syubhat yang mereka katakan ini adalah cocok untuk zaman dulu, cocok untuk 1400 tahun yang lalu, cocok untuk dunia Jazirah Arab, berbeda dengan kita di Eropa atau di mana, sehingga mereka punya banyak syubhat yang berkumpul, sehingga mereka mengatakan kami Islam, tapi Islamnya sekuler. Kami tidak cocok dengan syariat-syariat yang ada, karena syariat tersebut syariat untuk orang Arab. Syariat untuk apa? Orang Arab, yang cocok untuk orang Arab di zaman 1400 tahun yang lalu, dan berbagai macam pernyataan yang mereka nyatakan. Jadi inilah beda. Kita tidak mengkiri sekularisme berada di dunia Islam, ya. Namun berbeda antara sekuler di negara Eropa dengan sekuler di negara apa? Islam. Cara masuknya berbeda. Adapun sekuler di dunia Eropa dengan qanaah, mereka dengan nyaman menerima itu karena muak dengan agama yang ada. Adapun dunia Islam dipaksa dan akhirnya nyaman. Akhirnya nyaman karena nyaman dengan maksiat. Mereka merasa hidup bebas, tidak ada belenggu. Padahal jadi tidak nyaman. Tidak nyaman ya. Kezaliman tetap berada. Baik. Baik, perbedaan terkait penerimaan sekularisme, ya. Tadi saya sudah sebutkan, ada sebagian yang bikin syubhat. Mereka mengatakan, kita tidak perlu bikin negara agama. Negara cuma dua, negara sekuler atau negara agama. Nah, negara agama sudah ada contohnya. Contohnya bagaimana yang terjadi di Eropa, bahwasanya Rijaluddin atau tokoh-tokoh gereja yang menguasai, berbuat zalim semena-mena. Maka kita bilang berbeda, tidak bisa disamakan. Islam menawarkan suatu kerajaan yang berbasis agama yang tidak seperti kalian, yang tidak seperti yang pernah dialami oleh orang-orang apa? Eropa. Islam menawarkan agama yang tidak seperti itu. Maka kita lihat pertama, ini ada perbedaan. Misalnya nomor satu,
orang-orang gereja atau tokoh-tokoh gereja, mereka adalah penguasa. Mereka mengaku perwakilan Tuhan. Mereka berhukum dengan tugas dari Tuhan katanya. Kemudian tidak boleh masyarakat umum protes terhadap keputusan apa? Mereka. Kemudian tidak boleh sains menyelisih keputusan mereka. Ini jadi mereka benar-benar otoriter yang kuat, tidak ada yang boleh ganggu mereka. Nah, kalau kita lihat dengan praktek dalam negara Islam, tidak. Penguasa siapa saja, tidak harus agamis ya. Yang penting dia orang baik ya. Tidak harus dia tokoh agama ya, tidak harus, yang penting dia orang baik, bisa menjalankan dengan baik, maka siapa saja masyarakat boleh jadi penguasa. Siapa saja orangnya boleh menjadi apa? Penguasa ya. Dalam Islam demikian, siapa saja dia memenuhi persyaratan, tidak harus ada tokoh khusus ulama yang harus jadi apa? Yang jadi tokoh, tidak harus ya. Orang siapa saja boleh, tinggal ada yang bimbing apa? Ulama. Beda dengan yang di Eropa, gereja itu yang jadi penguasa. Jadi beda. Yang kedua, mereka tidak ada yang menyatakan mereka wakil Tuhan. Tidak ada yang mengatakan sejak zaman kecuali Nabi SAW yang wakil Tuhan. Selain Nabi, tidak ada yang merasa sebagai wakil Tuhan. Apa kata Abu Bakar ketika jadi penguasa? Dia mengatakan, inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Saya diangkat untuk menjadi wali kalian dan saya bukan terbaik di antara kalian. Kalau saya berbuat baik maka tolonglah aku, jika saya salah maka benarkan aku. Itu diucapkan khalifah pertama dalam negara Islam. Yang wakil Tuhan cuma siapa? Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi tidak ada yang maksum. Beda dengan pihak gereja mengatakan kami wakil Tuhan. Ada dalam Islam tidak ya. Penguasa dia tidak harus tokoh ulama, tidak harus, yang penting dia punya kemampuan untuk, dia agamis dan dia punya kemampuan untuk mengatur negara, tidak harus dia seorang ulama. Beda dengan yang pihak gereja di zaman Eropa di abad 15, 16 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tabiat Nasrani yang malah mudah menerima sekularisme, di antaranya karena pembahasan-pembahasan dalam Bible tidak komprehensif, sehingga tabiat agama mereka mudah menerima sekuler. Karena tidak ada pembahasan, paham? Membahas tentang ini, membahas tentang bertetangga, membahas tentang sosial, tentang tidak ada. Apalagi hubungan kenegaraan, ketika terjadi perang misalnya atau perdamaian, tidak ada dibahas. Nggak ada dibahas. Yang ada cuma nilai-nilai keagamaan, kemudian teori-teori nasihat secara umum. Sehingga tidak ada pembahasan hukum-hukum sosial, kemasyarakatan, apalagi kenegaraan secara detail. Sehingga tabiat agama Nasrani sendiri mudah untuk menerima sekuler, karena database-nya kurang untuk urusan apa? Sosial dan kenegaraan. Faham? Lain halnya dengan Islam. Islam hukumnya lengkap. Lengkap semuanya. Bicara apa aja, ada aja buku fikih yang kita belajar tiap hari, al-fiqhul manhaji. Mau apa saja dibahas, lengkap, ada dalilnya. Mulai dari adab makan ya, sampai adab kenegaraan. Dari adab buang hajat sampai ada perang, semuanya ada. Aturannya ada. Sehingga lengkap. Dan saya pernah bahas dalam pembahasan spesifik, saya menyatakan bahwasanya di antara. Jadi Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah menyebutkan mukjizat ada dua model. Sama, yang pertama namanya al-mu'jizat al-hissiyah, mukjizat yang nampak indrawi seperti mata bulan terbelah, kemudian Nabi keluar air dari jari-jarinya, kemudian makanan sedikit jadi banyak, air sedikit jadi banyak, Nabi berdoa orang tiba-tiba sembuh, dan banyak hal ya. Banyak hal namanya mukjizat indrawi atau hissi. Ada mukjizat namanya mukjizat maknawiyah, yaitu abstrak. Ibnu Katsir menyebutkan 3. Yaitu Al-Qur'anul Karim. Dia maknawi tapi mukjizat. Kemudian sirah nabawiyah dan akhlak Nabi SAW. Ini 3 adalah mukjizat. Saya punya ceramah judulnya Mukjizat Akhlak Nabi. Ya, saya punya ceramah juga baru tentang mukjizat Al-Quran, belum selesai. Dan ada namanya mukjizat sirah. Mukjizat sirah itu apa isinya? Isinya diantaranya Allah mendesain perjalanan hidup Nabi SAW sebagai prototipe untuk masalah-masalah problematika manusia sampai hari kiamat. Sehingga bagaimana dibuat rangkaian kehidupan Nabi, sehingga apa yang kita perlukan ada dalam sirah Nabi SAW. Sampai ketika berbicara tentang sebagai kepala negara, yang ini lihat bagaimana kondisi negara Islam sampai dijelaskan secara detail dalam sirah Nabi SAW. Bagaimana ketika Nabi SAW masih di Mekah, bagaimana ketika kaum muslimin diintimidasi, dibunuh, apa yang Nabi lakukan ada pembahasannya. Terus bagaimana hijrah ke negara lain yang ternyata lebih baik meskipun negara kafir, maka Rasulullah SAW menyuruh untuk berhijrah ke mana? Ke negeri Habasyah.
Ini dalam kondisi kaum muslim lemah. Kemudian ketika berpindah ke kota Nabi, Rasulullah bertetangga dengan orang Yahudi dari suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Di situ juga ada komunitas orang musyrikin. Ternyata Rasulullah SAW bernegara bertetangga dengan orang-orang non-muslim. Maka dibuatlah namanya Piagam Madinah, Wafiqatul Madinah. Bagaimana aturan kenegaraan antara orang-orang berbeda agama dalam satu negara dalam bela negara, ada aturan-aturannya. Kemudian bagaimana terjadi pengkhianatan, mulai dari Bani Qainuqa berkhianat, kemudian diusir, kemudian Bani Nadir berkhianat, kemudian bagaimana pengkhianatan Bani Quraidah ketika berkhianat, ketika kaum muslimin sedang dikepung oleh 10.000 pasukan dalam perang Ahzab sehingga mereka harus dibunuh. Kenapa ini Bani Qainuqa, Bani Nadir diusir, kok Bani Quraidah dibunuh? Dibahas oleh para ulama. Ini bagaimana hubungan negara Islam dengan negara non-muslim dalam posisi negara Islam dalam kondisi lemah, dalam posisi perang. Maka ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang apa? Khandaq. Kemudian juga ternyata ada hubungan kenegaraan dengan namanya perdamaian, ada namanya perjanjian Al-Hudaybiyah, perdamaian antara kaum muslimin dengan negara kafir. Ada juga hubungan. Kemudian juga ada koalisi ketika terjadi perjanjian ketika Fatu Makkah, bukan Fatu Makkah, ketika perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan Quraisy. Ketika itu ada dua suku musyrik yang bertengkar. Yang satu namanya kabilah Khuza'ah, yang satu namanya kabilah Banu Bakar. Mereka ini sama-sama musyrik dan mereka bertengkar. Ketika kaum muslimin berdamai dengan Quraisy, maka Khuza'ah yang musyrik berkoalisi sama kaum muslimin. Banu Bakar yang musyrik berkoalisi sama apa? Quraisy. Ternyata dalam Islam juga ada koalisi antara negara muslim dengan negara kafir. Ada dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian akhirnya Bani Bakar berkhianat. Pada 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, mereka membunuh Bani Khuza'ah. Ada orang Khuza'ah dibunuh. Koalisinya kaum muslimin. Maka Khuza'ah lapor kepada Nabi SAW, maka terjadi Fatu Makkah. Rasulullah membela koalisinya. Kemudian menyerang apa? Kota Makkah. Ini semua ada aturannya. Demikian juga ada aturan Rasulullah SAW memaafkan. Musuh sudah ditangkap, dimaafkan. Untuk urusan kenegaraan saja, detail. Yang menunjukkan bahwasanya hubungan negara Islam dengan negara non-muslim bukan perang selalu, tidak harus perang. Terkadang perang, terkadang mengalah, terkadang berdamai, terkadang berkoalisi. Sirah Nabi lengkap. Dan ini diantara mukjizat sirah Nabi SAW. Kita bicara tentang masalah keluarga, lengkap nggak? Nabi masalah keluarga lengkap. Nabi pernah istri cuma satu, pernah. Nabi pernah apa? Berpoligami, dan dia praktisi terbaik dalam poligami. Kemudian Nabi istrinya pernah marah-marah, Nabi pernah meninggalkan mereka, Nabi pernah mencerai. Banyak kejadian-kejadian yang kita bisa mengambil pelajaran, oh beginilah rumah tangga yang terbaik. Maka di antara mukjizat maknawi milik Nabi SAW, mukjizat sirahnya. Maka kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala, fa innahu man ta'ammala siratan Nabi SAW bisidqin, siapa yang baca sirah Nabi dengan benar, maka dia harus masuk Islam. Harusnya dia akan masuk apa? Islam. Dia akan pasti membenarkan Nabi SAW. Sehingga Islam tidak menerima sekularisme. Kenapa? Karena hukumnya lengkap, komprehensif, tidak perlu. Itu bicara apa saja. Jangankan masalah negara, masalah buang hajat saja ada adabnya. Masalah berhubungan dengan istri ada adabnya tidak? Ada. Masalah bertetangga ada adabnya. Masalah berteman ada adabnya, bisik-bisik aja ada adabnya, semua ada adabnya. Terus buat apa dengan sekuler? Dan semua adab-adab tersebut terbaik. Sehingga kita nggak butuh namanya sekuler. Kalau beda dengan Nasara butuh sekuler. Mereka ingin tahu hukum agama menjadi hukum kenegaraan, nggak ada dalam Bible, nggak ada. Karena bisa nggak pernah jadi penguasa. Terus gimana mau tahu? Bagaimana hukum pernikahan, problematika pernikahan? Nabi Isa tidak disebutkan punya istri, kemudian masalah enggak ada. Jadi bagaimana mau tahu? Maka saya katakan Nasara memang secara tabiat agamanya mudah untuk menerima apa? Sekuler. Sedangkan Islam tidak butuh. Taib azan. Allahu Akbar. Allahu
Taib, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menunjukkan Islam tidak bisa menerima sekularisme, perkara kedua bahwasanya akidah tidak bisa dipisahkan dari muamalah dan ibadah, ya. Bahwasanya dalam Islam semua dikaitkan dengan masalah akidah. Muamalah pun harus dibangun di atas apa? Akidah yang benar, sehingga tidak boleh adanya riba, tidak boleh adanya menzalimi orang lain, ya. Sehingga nilai keagamaan di mana-mana ada, ya. Kita bicara muamalah, jelas ada aturan-aturan jual beli, masalah keluarga juga tidak sembarang, masalah pernikahan juga tidak sembarang, sehingga ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak butuh dengan hukum-hukum yang lain, ya. Saya sudah sampaikan, mungkin di sini tempat lain ada seorang tokoh, antum bisa lihat di internet, namanya David Santalina. David Santalina ini seorang Yahudi yang hidup di Tunis kalau tidak salah, dan dia pakar bahasa Arab dan dia pakar fikih Maliki. Tapi dia Yahudi, maka dia termasuk diperbantukan untuk membahas tentang masalah hukum-hukum agama, karena dia pakar Maliki. Kalau orang lihat dia dipikir dia seorang ulama, ternyata dia Yahudi. Dia di antara pernyataannya dia mengatakan bahwasanya Islam sudah lengkap, tidak butuh dengan agama lain. Tidak butuh dengan agama lain karena semua sudah dibahas dalam buku fikih. Dalam buku fikih sudah dibahas. Sebenarnya tidak masuk Islam karena menurut dia Muhammad adalah nabinya orang Arab. Nabinya orang apa? Arab. Tapi buat orang apa? Arab. Adapun nabi kita Nabi Musa dan seterusnya, ya. Tapi maksudnya siapa yang belajar di fikih Islami, dia tahu tidak butuh dengan yang lainnya, ya. Dan syariat Islam adalah syariat yang terbaik. Dari sini kita tahu bahwasanya pemikiran sekuler adalah pemikiran yang berbahaya, yang ingin menjauhkan orang dari agama, yang jadi orang dijadikan materialistis, hanya pikir dunia-dunia saja. Mereka lupa bahwasanya setelah kehidupan ini ada kehidupan berikutnya, yang seluruh kehidupan berikutnya tersebut dibangun di atas agama seseorang, hubungan dia dengan Al-Khaliq, sang pencipta. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan.